Halo guys, welcome back to my channel Romeo MV. Gas. Di video kali ini gue lagi jalan santai aja ya, bareng motor baru yang lama. Nih sorry banget ya, apinya mati gara-gara gue pasang di LED. Tuh baru berapa hari, 2 hari ya gue pasang di LED, kayaknya langsung soak cuy. Ya kayak gini lah ya. Berapa abad gue bikin video malam. Ini motor baru belum gue spill ya, karena kemarin ada kendala videonya, jadi tuh biletnya coy. Ya gue hari ini lagi di kawasan, pokoknya disitulah. Hari ini gue kelihatan sedikit, maksudnya hari ini gue mau ketemu orang, kemudian mau ngeluarin CBR, tapi sudah dipastikan kawasan sini pasti macet, makanya gue ya udahlah pakai motor Satria aja. Motor Satria hasil dari jadi driver Shopee Food cuy selama 2 bulan. Udah kebeli motor aja ya. Kenapa gue beli motor Satria ini ya, dan mungkin kenapa sih gue lebih milih motor Satria dibandingin motor yang lain gitu loh. Dan buat kalian juga yang lagi pengen beli motor dengan harga yang terjangkau, soalnya kalau misalkan kita mau main Matic harganya sekarang udah tinggi ya cuy. Gua kemarin mau beli Matic juga nggak jadi ya, karena budgetnya nggak nyampe. Sekarang yang Matic ya bisa dibilang Matic dengan umur yang masih agak muda aja harganya udah sekian. Apalagi kalau misalkan gua buat beli Vario, PCX atau NMAX itu harganya pasti udah lumayan lah intinya. Jadi akhirnya gua beli aja deh Satria. Ya alasan gue beli Satria ya karena pertama murah, yang kedua kenceng ya, 150 cc bro, gile. Dan yang berikutnya karena ini adalah motor nggak EPU nggak LOPU zaman dulu pada zamannya ya. Kalau sekarang motor ini bener-bener harganya udah turun banget lah ya, sayang banget. Tapi emang rata-rata ya gimana, kita kalau ngomongin produk Suzuki ya kayak gitu cuy, pasti makin tahun harganya makin turun, makin anjlok banget. Beda kayak Honda, Yamaha, harganya walaupun turun stabil coy. Tapi kalau dari Suzuki udah pastilah langsung terjun bebas. Ya mungkin gua hari ini mau ngasih tahu ke kalian, bagi kalian yang mau beli motor Satria FU juga ya, beli second. Jadi apa aja yang harus diperhatikan di saat kalian beli, dan ini adalah pengalaman gua pribadi ya. Gua beli motor Satria ini dengan pengetahuan gua sebagai manusia biasa. Bukan mekanik, bukan apa ya. Dan terakhirnya ya gue semoga berdoa semoga motor ini awet lah gitu. Hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian cek kondisinya dulu cuy. Wow, rame amat ya. Kalian mau beli motor, otomatis kalian pasti lihat fisiknya dulu lah ya. Kalau fisiknya terawat, kemungkinan besar bagian mesin juga terawat cuy. Karena emang kalau misalkan kita ngeliat sesuatu pasti dari fisik luarnya dulu, baru kita ngomongin ke dalam-dalamnya lah ya. Pertama kalian lihat dulu deh fisik motornya, apakah ada yang patah atau lecet atau baret atau kayak gimana, atau repaint ya, bukan original. Soalnya kalau gue pribadi beli motor second pun ya harus yang ori gitu loh, diusahakan. Padahal kalau misalkan udah jadi milik kita juga ya kita utak-atik juga sih sebenarnya. Tapi ya kepenginnya gua gitu loh, walaupun gua beli second seenggaknya ori. Nih kita belok, puter balik lah ya cuy. Belok kiri ya. Dan kalau misalkan kalian sudah yakin dengan tampilannya yang ibaratnya nggak 100% mulus, namanya motor second ya cuy ya, kalian baru udah mikirin kondisi mesin. Yang pertama nih, yang pertama banget sebelum mesin dinyalain, kalian cek kondisi dari
head mesinnya ya cuy ya, apakah itu udah bongkaran atau udah rembes. Wow, atau sudah bongkar dan sudah rembes, dan itu kalian nggak perlu cek yang lain-lain karena bagian mesin adalah bagian yang sangat penting dari sebuah kendaraan ya, dibanding dengan tampilannya bagus nih, misal nih nggak ada lecet 100% full mulus tapi mesinnya rembes oli atau udah bekas dibongkar ya, itu wah udahlah kalian skip aja cuy. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngurusin mesin itu pasti nggak bakal ada habisnya, tapi kalau misalkan bodinya nggak terlalu mulus nih, lecet-lecet patah kayak atau kayak gimana, itu buat ngeripen masih oke lah. Tapi kalau misalkan kalian udah ngurusin mesin, apalagi Suzuki ya, jarang bengkel yang bisa ngebuat mesin Suzuki itu halus lagi cuy, gitu loh. Makanya mesin sih sebenarnya bagian yang utama ya dibandingkan dengan bodi yang sempurna. Cuman ya rata-rata second untuk Satria ini ya itu agak ngelitik ya. Emang itu gara-gara penyakit Satria atau kayak gimana? Ini juga pas awal nih mesinnya anteng cuy, setelah gua ganti oli langsung kalau misalkan panas itu ngelitik-ngelitik. Apakah itu emang ciri khas dari Satria atau kayak gimana juga gua nggak tahu ya cuy ya. Nah kemudian setelah kalian cek nih kondisi mesin ya, oke mulus segala macam, nggak bocor, nggak habis bongkaran, baru kalian nyalain cuy. Kalau misalkan ada bunyi yang sangat mengkhawatirkan kayak misalkan kotok-kotok, rasak-rasak, krisik-krisik dan lain sebagainya, itu kalian mending skip aja cuy. Karena dapat dipastikan ya untuk biaya penanganan mesin itu sangat mahal buat skala Suzuki ya. Ya walaupun motor apapun lah ya, tapi gue lagi ngomongin Suzuki itu asli cuy sangat mahal dan bener-bener menguras kantong ya. Jadi daripada kalian repot-repot, mending kalian langsung skip aja cuy. Wow. Ini gue mau putar balik di sini. Tapi kalau mesinnya suaranya halus, kemudian nggak rembes, nggak apa, kalian gas cuy. Nah sebelum kalian gas, kalian tanya dulu surat-suratnya lengkap atau enggak, pajak gitu atau enggak gitu loh. Kemudian kalian juga cek juga kelistrikannya, senya hidup, lampu gedenya nyala, kemudian klakson segala macem, lampu depan belakang, starter. Nah itu kalian juga cek cuy. Kalau misalkan udah ya, gua kemarin karena udah ngebet banget ya beli mesinnya, oke bagi gua ya. Pas sebelum diganti oli, pas sudah diganti oli ternyata ya ada juga kendalanya, suaranya agak ngelitik di bagian mesinnya. Tapi kalau kondisi panas doang ya, kalau nggak panas enggak. Dan satu hal yang gue lupa adalah di bagian knalpot cuy, gue miss ya. Soalnya gue nggak kepikiran kalau misalkan motor second knalpotnya itu bermasalah, dan ini ternyata knalpotnya agak lumayan kayak hampir patah kayak gitu. Dan harganya yang ori kemarin gue cek di marketplace itu sekitar 600.000 cuman buat knalpot, dan itu hitungannya udah rugi bet rugi ya. Aduh pokoknya udah payah deh. Padahal orangnya bilangnya motornya nggak ada masalah, nggak ada apa, nggak ada ini, nggak ada itu. Nyata-nyatanya setelah 1 mingguan ya ada juga lah masalah yang timbul. Kemudian lampu sennya pas gue nyalain di sana, lampu belakang juga nggak nyala, lampu depannya nyala cuy, lampu sen, tapi lampu belakang nggak nyala. Dan ya kayak gitu, gue pikir cuman diganti bohlam aja udah cukup lah, makanya gue ambil motor ini. Dan bagian knalpot itu gue miss cuy. Nah setelah kalian bagian knalpot, mesin, bodi segala macam, kalian juga cek kaki-kakinya cuy, apakah oblak atau bocor sealnya ya, yang sok depan. Karena misalkan kalian sealnya bocor, itu bisa terjadi apa sih, tabung shocknya yang luka cuy. Karena kalau misalkan kita ganti tabung shock juga untuk Satria ini sangat lumayan ya, bukan lumayan lagi, mahal lah. Kalau misalkan semuanya menurut kalian sudah sempurna, ya udah gas bawa cuy. Namanya juga motor second, kita cap-cip-cup, caci-caci, naga-naga, untung-untung, rugi-rugi lah ya. Toh kalau misalkan ada minus-minus dikit ya kita masih bisa maklumi lah, karena ini motor juga motor tahun tua bisa dibilang. Tapi ya udah lah ya, harganya juga sekarang udah sangat murah. Gue juga nggak tahu ya cuy. Sekian dulu video dari gue udah nyampe. Dan terima kasih yang udah mampir, udah subscribe, udah like. Dan ini udah semuanya, pokoknya gue ngucapin banyak-banyak terima kasih cuy. Bye bye. Jadi
jujur aja sih cuy, kalau gua pribadi sorry itu ya, beli kita beli nyampe lain jadi driver bersama gua itu